Jika Anda membutuhkan data dan konsultasi statistik, silakan berkunjung ke BPS Provinsi Lampung. Kami dengan senang hati melayani Anda dengan profesional, integritas, dan amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin selamat bergabung kepada Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak atas perlindungan medis. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak. Semoga sehat selalu, Bapak. Kemudian selamat bergabung kepada narasumber Ibu Tribuana Kartika Sari. Baik, terima kasih Mbak Rara. Baik, selamat bergabung juga pada peserta peduli statistik hari ini. Izin Bapak atas, acara akan segera dimulai. Ya, silakan Mbak Rara. Iya, Pak. Menari Lampung menari bedana, Cakep. memakai ciger, berkain tapis. Artinya, Para hadirin sungguh mempesona, cantik tampan, tersenyum manis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, Ya pun, yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Bapak atas perlindungan medis, yang saya hormati narasumber, yaitu statistisi media BPS Provinsi Lampung, Ibu Tribuana Kartika Sari, yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, yang saya hormati statistisi media Badan Pusat Statistik Seprovinsi Lampung, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmatnya, kita dipertemukan dalam acara Peduli Statistik, program edukasi literasi statistik seri 7, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, secara daring melalui Zoom Meeting. Peduli Statistik adalah program edukasi literasi statistik yang merupakan salah satu bentuk pengembangan layanan publik BPS, yaitu layanan konsultasi, bertujuan untuk meningkatkan literasi statistik dengan menghadirkan praktisi ahli di bidangnya. Program kali ini mengambil tema mengungkap IPM Lampung, proses penghitungan dan dampaknya pada kebijakan publik. Nantinya bersama-sama kita akan menyimak materi bagaimana perhitungan IPM dan perannya dalam kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat. Baik Bapak Ibu, para peserta peduli statistik yang berbahagia, sebelum mulai acara, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah sambutan Kepala BPS Provinsi Lampung, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak atas perlindungan Lubis SSI MSI, kami persilakan. baik. Terima kasih Mbak Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabipun, yang saya hormati panitia penyelenggara Peduli Statistik edisi 31 Oktober 2024. Yang saya hormati narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hingga siang
hari ini, Bapak dan Ibu, Kepala BPS Kabupaten Kota seprovinsi Lampung beserta seluruh jajarannya yang sudah sempat bergabung pada peduli statistik pagi ini, dan juga para peserta dimanapun berada. Pertama dan yang utama, saya mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Kita diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa bergabung kembali untuk mengikuti secara seksama program edukasi literasi statistik yang secara khusus dikemas oleh BPS Provinsi Lampung dalam rangka memberikan atau sharing pengetahuan tentang indikator-indikator strategis yang diterbitkan atau yang dihitung BPS Provinsi Lampung maupun secara nasional. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini tema yang akan diangkat adalah indeks pembangunan manusia. Kita tahu bahwa indikator ini seringkali digunakan sebagai informasi atau ukuran keberhasilan suatu wilayah dalam beberapa aspek pembangunan. Nanti secara detail narasumber akan menyampaikan secara lebih sederhana agar bisa dipahami bagaimana prosesnya, data-data apa yang digunakan untuk membangun satu indikator tersebut, sampai kepada bagaimana sebenarnya memaknai indeks pembangunan manusia ini. Bapak dan Ibu sekalian, penting kita untuk lebih memahami secara utuh, memaknai indikator-indikator statistik, terutama indikator-indikator makro, agar dalam memberikan insight untuk suatu informasi atau basis data dalam rangka pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan tidak dimaknai berbeda, tidak keliru memaknainya. Seperti selama ini kita ketahui bahwa IPM ini yang bisa kita artikan dari besaran-besaran angka nominalnya bukan semata-mata besaran angka atau suatu nilainya, tetapi pada hakikatnya akan lebih bermakna indeks pembangunan manusia ini jika ada keterbandingannya, sehingga lebih mudah untuk melihat apakah progres atau hasil-hasil pembangunan yang dilakukan suatu wilayah, baik itu di pemerintah kabupaten, kota, atau bahkan provinsi, dengan membandingkan IPM di wilayah lain. Mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, kira-kira seperti itu. Sementara
indeksnya sendiri bukan berarti tidak bermakna, tetapi bukan besaran nilai nominalnya yang menjadi target suatu pembangunan di wilayah. Oleh karenanya, materi pada hari ini sangat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin lebih memahami bagaimana indeks pembangunan manusia itu dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, tidak ada niatan atau tidak ada maksud-maksud tertentu dari satu kebijakan atau kepemimpinan di satu wilayah untuk mencapai nilai pada ukuran tertentu. Hanya saja jauh lebih penting ukuran yang diperoleh dengan ukuran di tempat lain. Nah, semoga paparan pada pagi hingga siang hari ini nanti bisa lebih memberikan tambahan informasi pada Ibu sekalian agar tema ini bisa tepat guna untuk apakah itu basis data untuk perencanaan ataupun untuk melakukan evaluasi dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu saja Bu Clara yang bisa saya sampaikan. Semoga acara pada pagi hingga siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang besar kepada seluruh peserta Zoom ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Akas yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Baik hadirin para peserta yang berbahagia, marilah kita dokumentasikan acara ini dengan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dapat memberikan senyuman sebaiknya. Baiklah, pengiriman foto akan dimulai. Slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pengambilan foto telah selesai. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib. Pertama, mikrofon peserta dalam keadaan hening selama acara berlangsung. Hidupkan mikrofon ketika dalam sesi tanya-jawab dan dipersilakan oleh host. Kedua, peserta agar mengganti nama pengguna dengan format instansi underscore nama. Contoh, Unila_AA. Ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Keempat, daftar hadir, materi, sertifikat, dokumentasi, dan virtual background dapat diunduh melalui s.id/peduli statistik.
Baik para hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah acara inti peduli statistik, program edukasi literasi statistik dengan tema mengungkap IPM Lampung, proses penghitungan dan dampaknya pada kebijakan publik. Kita akan menyimak bersama penyampaian materi oleh narasumber yang sangat berkompeten, Ibu Tribuana Kartikasari, SSI, MSN. Pergi tamasya ke Binaria. Pulang-pulang hati gembira. Kepada Ibu Tribuana, kami serahkan acara selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rara yang cantik. Saya tidak membalas pantunnya karena saya tidak pandai berpantun. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak atas perlindungan Rubis. Yang saya hormati seluruh peserta dari kegiatan peduli statistik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Pada kegiatan peduli kali ini kita akan membahas terkait dengan indeks pembangunan manusia. Ya, Mas Aan bisa di share screen-nya. Baik Bapak Ibu, mungkin terkait dengan indeks pembangunan manusia, ini Bapak Ibu sudah sering mendengarkan atau sering menggunakan dari angka indeks pembangunan manusia. Jadi IPM ini dirilis oleh BPS di setiap tahun dan terakhir itu dirilis untuk angka tahun 2023. Mengapa perlu untuk dilakukan penghitungan indeks pembangunan manusia? Jadi latar belakang disusunnya atau munculnya konsep tentang pembangunan manusia itu pada tahun 1990 sebelumnya, bahkan di tahun 70-an, itu pembangunan hanya semata-mata memandang sebagai pembangunan ekonomi saja. Jadi manusia itu hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan dalam proses pembangunan. Jadi lebih fokus pada sisi penawaran manusia sebagai alat untuk memajukan produksi komoditas. Dan manusia hanya dipandang sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai peserta. Sehingga berfokusnya itu hanya pada komoditi, barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat. Jadi belum berorientasi kepada bahwa pembangunan itu adalah pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup manusianya. Pada masa itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum tentu dapat memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Sehingga pada tahun 1990, World Bank memperkenalkan tentang konsep pembangunan manusia pertama kali melalui laporannya yang berjudul Human Development Report. Jadi UNDP di sini menekankan bahwa manusia itu adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Nah, konsep pembangunan manusia ini juga didukung oleh Bank Dunia yang di dalam laporannya itu menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Jadi kalau menurut World Bank, jadi gross national income itu hanya menunjukkan rata-rata pendapatan nasional, belum menunjukkan seberapa besar pengeluaran dan belum dapat menunjukkan
perbaikan dari sisi kesehatan, pendidikan, dan outcome dari pembangunan manusia lainnya. Jadi untuk memperbaiki kelemahan dari konsep pertumbuhan ekonomi, karena selain memperhitungkan aspek pendapatan, juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan, maka lahirlah konsep pembangunan ekonomi, pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Jadi pada ide dasar dari pembangunan manusia itu fokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu adalah alat untuk pembangunan, bukan tujuan akhir dari pembangunan. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan juga kualitas hidup manusianya juga akan semakin meningkat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia itu harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberi kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Kemudian ke dimensi dasar pembangunan. Dimensi dasar pembangunan manusia, Bapak Ibu. Nah, untuk mengukur atau pembangunan manusia dari sekian banyak pilihan-pilihan ataupun hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan dasar manusia, itu dipilih 3 dimensi dasar pembangunan manusia. Jadi kalau UNDP itu mendefinisikan pembangunan manusia itu sebagai proses perluasan pilihan manusia. Tetapi pada semua level pembangunan ada 3 pilihan yang paling mendasar, yaitu berumur panjang dan hidup sehat, pengetahuan atau memperoleh pendidikan, kemudian akses terhadap sumber-sumber kebutuhan supaya dapat hidup dengan layak. Mengapa? Karena kalau 3 hal dasar ini tidak dimiliki, maka pilihan-pilihan lain itu akan sangat sangat sulit diakses. Jadi 3 dasar inilah yang dipakai komponen dasar untuk mengukur capaian kualitas pembangunan manusia. Jadi 3 dimensi dasar pembangunan manusia yang diambil yaitu umur panjang dan hidup sehat dari sisi kesehatan, kemudian pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Selanjutnya, manfaat dari pengukuran IPM. IPM ini merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Kemudian IPM ini juga menjadi salah satu indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR. Dalam dana alokasi umum, pengalokasian DAU, IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan dana alokasi umum. Kemudian komponen IPM itu ada HLS atau harapan lama sekolah, kemudian ada rata-rata lama sekolah, dan komponen pengeluaran per kapita itu merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan dana insentif daerah. Jadi dari uraian manfaat ini kita bisa melihat betapa pentingnya penghitungan dari indeks pembangunan manusia. Bagaimana dengan penghitungannya? Perkembangan pengukuran pembangunan manusia, penghitungan IPM ini dilakukan oleh BPS. Penghitungan IPM pertama kali itu di-launching pada tahun 1996. Pada saat itu, penghitungan IPM itu dilakukan setiap 3 tahun sekali pada level nasional
dan provinsi. Komponennya yaitu komponen IPM, umur harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Metode untuk agregasinya saat itu masih menggunakan rata-rata aritmetik. Pada tahun 1999 dilakukan penyempurnaan, jadi untuk angka tahun 1996 dan 1999 itu dilakukan penghitungan sampai level kabupaten. Jadi ada angka nasional, angka provinsi, dan kemudian ada angka kabupaten. Kemudian pada tahun 2004 kembali dilakukan penyempurnaan. Jadi penghitungan IPM yang sebelumnya dilakukan 3 tahun sekali, kemudian dihitung secara berkala setiap tahun. Dan di 2014 terdapat perubahan metodologi dalam penghitungannya, kita mengadopsi metode baru. Komponen IPM-nya untuk dari dimensi kesehatan itu adalah umur harapan hidup, dari dimensi pendidikan yaitu dari harapan lama sekolah dan kemudian rata-rata lama sekolah, dan untuk standar hidup layak itu menggunakan pengeluaran per kapita. Metode agregasinya yang sebelumnya itu dengan rata-rata aritmetik disesuaikan menjadi rata-rata geometrik. Nah, ini adalah kerangka kerja penghitungan IPM di BPS. Indeks pembangunan manusia itu sendiri tersusun dari 3 indeks, indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan itu dihitung dari komponen umur harapan hidup, kemudian indeks pengetahuan itu disusun dari indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah itu sendiri dihitung dari sejumlah data, yaitu lama sekolah penduduk berumur 25 tahun ke atas, kemudian juga jumlah penduduk 25 ke atas, dan untuk harapan lama sekolah itu dihitung dari jumlah penduduk 7 ke atas yang bersekolah menurut umur tunggal, kemudian juga jumlah penduduk 7 tahun ke atas menurut umur tunggal. Nah, untuk harapan lama sekolah ini ada faktor koreksi, karena nanti sumber datanya dari Kesenas, perlu dilakukan koreksi dengan jumlah penduduk mukim yang bersekolah di pesantren dan non-pesantren, karena nanti ini tidak akan tercatat pada saat dilakukan Susenas yang unit sampelnya adalah rumah tangga. Nah, untuk indeks pengeluaran sendiri itu komponennya yaitu dari pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Jadi pengeluaran harga berlaku 1 tahun dihitung pengeluaran realnya dengan bagi dengan indeks harga konsumen di tahun dasar 2012. Kemudian untuk indeks pengeluaran yang disesuaikan dibagi lagi dengan purchasing power parity. Untuk purchasing power parity sendiri, data-datanya itu berasal dari data harga makanan komoditas terpilih dari Susenas, kemudian juga ada harga non makanan komoditas terpilih dari Direktorat Harga, dan untuk harga non makanan ini juga dihitung indeks kualitas rumah. Jadi dimensi pembentuk IPM tadi itu ada dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dari umur harapan hidup saat lahir. Jadi umur harapan hidup saat lahir ini penggunaannya didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur yang panjang itu merupakan hal yang sangat berharga, dan kenyataan bahwa umur yang panjang itu berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Nah, maknanya umur harapan hidup ini adalah rata-rata perkiraan lamanya waktu yang dapat dijalani seseorang selama hidupnya.
Jadi kalau umur harapan hidup saat lahir untuk Provinsi Lampung saat ini tahun 2023 itu 74,14 tahun. Ini artinya untuk bayi yang lahir hidup di tahun 2023 itu memiliki perkiraan rata-rata akan hidup sampai usia 74,14 tahun. Jadi nanti dari UHH ini atau umur harapan hidup dapat tercermin derajat kesehatan masyarakat. Dimensi yang kedua yaitu dimensi pengetahuan yang diwakili dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Jadi harapan lama sekolah ini dihitung untuk penduduk yang usianya 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah sendiri itu didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang. Jadi kalau angka harapan lama sekolah tahun 2023 untuk Provinsi Lampung itu sebesar 12,77, artinya lamanya sekolah yang diharapkan untuk anak usia 7 tahun 2023 itu sekitar 12,77. Artinya sampai SMP ya, SLTP kelas 2. Karena bukan SLTP kelas 2 tetapi sampai jenjang diploma 1. Karena ini 12,77 tahun ini adalah lamanya. Lamanya dia menempuh, harapan lamanya dia menempuh pendidikan di masa yang akan datang. Jadi kalau untuk saat ini harapan lama sekolah dari Provinsi Lampung sebesar 12,77 tahun yaitu sampai dengan jenjang diploma 1. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah ini didefinisikan itu sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dihitungnya untuk penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Dengan asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan itu sudah berakhir, dan untuk penggunaan usia 25 tahun ke atas ini juga sudah mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UND. Kalau untuk Lampung saat ini rata-rata lama sekolahnya 8,29 tahun, 8,29 tahun. Artinya untuk capaian rata-rata lama sekolah saat ini di Provinsi Lampung baru mencapai SMP kelas 2, tingkat SMP kelas 2. Sedangkan untuk harapan lama sekolahnya tadi sampai ke jenjang D1. Jadi dari dua indikator ini, dua komponen ini untuk harapan lama sekolah itu bisa menggambarkan dari kualitas pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah, ini dari sini kita dapat mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Dimensi selanjutnya yaitu standar hidup layak. Di sini komponennya adalah pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan. Jadi pengeluaran per kapita ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi setiap penduduk selama setahun yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. Nah, untuk penghitungan paritas daya beli sendiri mengacu pada kota Jakarta Selatan. Sementara tahun rujukannya adalah tahun 2012.
Data pengeluaran ini akan mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum. Jadi dia menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Nah, komposisi pengeluaran rumah tangga ini bisa dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka makin membaik tingkat kesejahteraannya. Jadi pengeluaran per kapita disesuaikan, ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Nah, untuk penghitungan IPM tadi dari komponen-komponennya, sumber datanya dari mana? Nah, untuk umur harapan hidup saat lahir, ini dihitung dengan menggunakan data sensus penduduk. Untuk harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, itu dihitung dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Skor. Dan untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan, ini dihitung dari Susenas modul konsumsi, kemudian juga ada data harga non-makanan, dan ada data inflasi yang dihitung oleh BPS. Jadi Bapak Ibu mungkin salah satunya kalau yang dari peserta dari luar BPS ya mungkin pernah menjadi responden dari survei sosial ekonomi nasional dengan berbagai macam pertanyaan baik terkait dengan pengeluaran sehari-hari maupun profil pendidikan, kemudian pekerjaan, susunan anggota rumah tangganya, kesehatan, ditanyakan semua. Nah, salah satunya ini hasilnya digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia. Selain juga digunakan untuk penghitungan indikator-indikator lainnya. Nah, bagaimana penghitungannya? Jadi dari ketiga dimensi tadi, ada dimensi pengetahuan, kesehatan, kemudian pengeluaran, itu dihitung masing-masing indeksnya. Untuk indeks kesehatan dari umur harapan hidup, jadi umur harapan hidup dikurangi umur harapan hidup minimum, dibagi dengan umur harapan hidup maksimum, dikurangi dengan umur harapan hidup minimum. Kemudian juga ada indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan ini dari indeks harapan lama sekolah ditambah dengan indeks rata-rata lama sekolah, itu dirata-ratakan dibagi 2. Kemudian ada indeks pengeluaran yang penghitungannya dari LAN pengeluaran dikurangi LAN pengeluaran minimum dibagi dengan LAN pengeluaran maksimum dikurangi dengan LAN pengeluaran minimum. Nanti di sini akan diperoleh IPM dengan cara menghitung rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut. Nah, di dalam penghitungan indeks tadi kan ada nilai minimum dan maksimum dari komponen untuk metode baru. Bagaimana menentukan batas maksimum dan minimum? Untuk umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah, batas maksimum dan minimum itu mengacu kepada UNDP, kecuali indikator daya beli. Jadi kalau daya beli minimum itu mengikuti garis kemiskinan yang terendah kabupaten di tahun 2010, yaitu dari Tolikara, Papua. Sedangkan untuk daya beli maksimum, nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025. Nah, perkiraan pengeluaran per kapitanya itu digunakan untuk kota Jakarta Selatan untuk nilai maksimum. Selanjutnya, mengukur kecepatan IPM.
Jadi selain memaknai dari angka-angka atau nilai IPM, nanti kita juga akan melihat kecepatan IPM untuk melihat akselerasi dari program-program yang dilakukan terhadap capaian IPM-nya. Nah, jadi pertumbuhan IPM ini sama rumusannya dengan rumus-rumus pertumbuhan yang lain. Jadi IPM tahun, kalau kita ingin melihat kecepatan IPM di tahun 2023, maka IPM tahun 2023 dikurangi dengan IPM tahun 2022 dibagi dengan IPM tahun 2022 dikali 100. Jadi untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu, itu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Nah, gunanya ini untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang sudah ditempuh saat ini dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah itu akan mencapai nilai maksimalnya. Ini asumsinya. Nah, untuk kategori pembangunan manusia, ini ada 4. Kalau IPM-nya kurang dari 60, maka ini masuk ke dalam kategori rendah. Kemudian untuk IPM yang nilainya 60 sampai kurang dari 70, kategorinya adalah kategori sedang. Kemudian untuk IPM tinggi, itu jika nilai IPM-nya itu 70 sampai kurang dari 80. Kemudian sangat tinggi, kategori sangat tinggi jika sudah lebih dari atau sama dengan 80. Bagaimana memaknai IPM? Jadi IPM ini merupakan indikator jangka panjang, sehingga perlu hati-hati dalam memaknainya. Nah, kemajuan pembangunan manusia juga dapat dilihat dari tadi yang sudah dijelaskan dari kecepatan IPM, karena kecepatan IPM ini menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Kemudian juga dilihat dari statusnya, yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi tadi. Berikutnya, bagaimana mempercepat capaian pembangunan manusia. Nah, karena IPM ini merupakan indikator jangka panjang, maka fokus pada kecepatan pertumbuhan komponen atau indikator pembentuk IPM. Jadi bukan semata-mata pada peringkatnya. Nah, yang kemudian IPM ini dihitung menggunakan rata-rata geometrik. Maka untuk menentukan target pada komponen atau indikator pembentuknya, terutama data yang paling rendah untuk memperkecil disparitas antara komponen atau indikator dengan melihat indeks komponen atau indikatornya. Jadi karena ini rata-rata geometri, kita tidak bisa memprioritaskan hanya dari satu dimensi dari ketiga dimensi tersebut. Jadi kalau untuk mempercepat capaian pembangunan manusia, maka harus sama-sama ketiga dimensi tadi didorong untuk mencapai nilai IPM yang tinggi. Jadi berbeda kalau dengan rata-rata aritmatik. Jadi pada saat kita rata-ratakan, kalau yang satu tinggi nanti bisa menutupi yang lain gitu, yang lebih rendah. Tetapi dengan rata-rata geometrik, maka untuk mempercepat capaian pembangunan manusia, kita tidak bisa memilih dari 3 indikator, dari ketiga dimensi atau ketiga komponen tadi, semuanya harus kita dorong untuk mempercepat capaian pembangunan manusia. Nah, kemudian adalah menentukan kebijakan intervensi yang pas untuk mempercepat peningkatan komponen atau indikator yang rendah. Sekarang kita melihat bagaimana perkembangan dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Jadi sepanjang tahun 2020 sampai 2023 untuk provinsi di Sumatera, ini kalau kita melihat perbandingannya di Pulau Sumatera,
Yang paling tinggi itu dicapai oleh Kepulauan Riau. Dan yang paling rendah itu adalah Provinsi Lampung. Dari 10 provinsi ini terbagi menjadi 2 nih. Kalau kita bandingkan dengan angka IPM nasional. Jadi ada 5 provinsi yang capaian IPM-nya itu di atas capaian nasional. Kemudian ada 5 provinsi lagi juga yang capaiannya itu masih di bawah nasional. Jadi untuk Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Aceh itu capaiannya sudah melebihi capaian nasional. Namun demikian di semua provinsi di Pulau Sumatera untuk capaian IPM-nya itu sudah pada kategori tinggi. Jadi seluruhnya itu ada di kategori tinggi. Sedangkan untuk Lampung sendiri, mengapa capaiannya masih di bawah provinsi lain? Ini karena ada beberapa dimensi penyusun IPM-nya juga masih ada di bawah provinsi lain. Berikutnya kalau kita melihat per komponennya, ini untuk perkembangan komponen umur harapan hidup provinsi di Pulau Sumatera, kita lihat yang paling tinggi itu adalah Kepulauan Riau. Yang paling rendah itu Aceh. Kemudian Provinsi Lampung sendiri itu ada di posisi ketiga dengan capaian yang lebih tinggi dari umur harapan hidup nasional. Jadi untuk capaian umur harapan hidup yang mewakili dimensi kesehatan, ini kondisi Lampung sudah tergolong baik. Nah, berikutnya untuk komponen harapan lama sekolah. Jadi dari 2020 sampai 2023, untuk capaian HLS tertinggi itu ada di Provinsi Aceh, kemudian yang terendah itu ada di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk yang capaiannya di atas angka nasional itu ada Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, dan Riau. Sedangkan Lampung sendiri masih ada di bawah capaian angka nasional. Jadi masih berada di urutan ketiga terendah di Pulau Sumatera. Nah, oleh sebab itu maka untuk capaian komponen harapan lama sekolah yang mewakili dimensi pendidikan nanti bersama dengan RLS di Lampung ini masih perlu untuk didorong lebih lagi. Berikutnya komponen rata-rata lama sekolah. Untuk provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, yang tertinggi ini ada di Kepulauan Riau. Yang terendah itu adalah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini provinsi di Sumatera dengan capaian RLS di atas angka nasional. Ini ada 7 provinsi, sedangkan yang masih di bawah angka nasional itu ada 3, termasuk di dalamnya Lampung. Jadi sama seperti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah untuk Provinsi Lampung juga perlu didorong lebih lagi agar capaian IPM Lampung semakin meningkat. Jadi memang di komponen pendidikan ini masih perlu didorong lebih lagi. Kemudian untuk perkembangan komponen pengeluaran per kapita disesuaikan. Ini juga di Pulau Sumatera. Yang paling tinggi tadi adalah Kepri, sedangkan yang terendah itu Aceh. Dan ada provinsi-provinsi yang capaian pengeluaran per kapitanya di atas nasional itu ada 2. Jadi 2 provinsi kepulauan, ini Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sisanya
untuk pengeluaran per kapita disesuaikan itu masih di bawah angka nasional. Nah, ini juga sama untuk Lampung, tidak hanya dari dimensi kesehatan, tetapi dari dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh komponen pengeluaran per kapita ini harus lebih didorong. Bagaimana dengan kalau kita lihat capaian Lampung ya, sampai saat ini nilai IPM Lampung itu masih terendah se-Sumatera, namun demikian Lampung itu sudah masuk ke dalam kategori sama dengan provinsi lain di Sumatera, yaitu kategori tinggi. Jadi kalau kita lihat tadi dari uraian masing-masing komponen pembentuk, yang paling kencang ini harus didorong adalah komponen rata-rata lama sekolah. Nah, ini bisa salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan pendidikan kejar paket B dan C untuk menjaga angka keberlangsungan bersekolah pada usia 24 menuju 25 tahun. Namun demikian juga untuk harapan lama sekolah juga harus dijaga karena ini ke depannya nanti juga yang akan menjadi pembentuk dari rata-rata lama sekolah. Jadi harus berupaya agar jangan sampai ada yang putus sekolah. Selama 13 tahun terakhir ini dari 2011-2023, meskipun IPM Lampung itu dari 2020-2023 terendah se-Sumatera, tapi kalau kita lihat rata-rata laju pertumbuhannya itu paling tinggi di Sumatera. Jadi capaiannya itu 1% per tahun. Jadi rata-rata pertumbuhan IPM-nya. Nah, kalau dari sini kita lihat jika ini bisa dipertahankan sampai beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan bisa menyusul angka IPM provinsi lain di Sumatera. Kemudian berikutnya IPM menurut kabupaten kota di Lampung, ini beserta komponen pembentuknya. Jadi kalau IPM menurut kabupaten kota di Lampung, ini yang paling tinggi itu ada di capaiannya ada di kota Bandar Lampung. Kemudian yang terendah itu di Kabupaten Mesuji. Jadi dari 15 kabupaten kota ini ada 11 di 11 kabupaten kota yang sudah mencapai IPM pada kategori tinggi dan masih ada 4 kabupaten yang tergolong dalam IPM dengan kategori sedang. Itu ada Tanggamus, Pesawaran, kemudian ada Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Kalau kita melihat per komponen atau menurut dimensinya, untuk indeks kesehatan ini yang paling tinggi itu dicapai oleh Kota Metro dan yang terendah itu adalah Mesuji. Kalau untuk indeks pendidikan sendiri ini yang paling tinggi itu capaiannya di Kota Metro, kemudian yang terendah juga masih di Mesuji. Kemudian untuk indeks daya beli ini yang paling tinggi ini ada di Kota Bandar Lampung dan yang terendah ini ada di Pesawaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan atau monef kinerja pembangunan dimensi kesehatan. Jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan indikator IPM, umur harapan hidup. Kalau dari dimensi kesehatan, jadi input dari proses yang bisa dilakukan oleh kementerian lembaga atau OPD terkait ini banyak ya. Bisa dengan menyediakan jumlah tenaga medis, di rasio tenaga medis terhadap penduduk itu yang semakin diperkecil, kemudian ada penyediaan jumlah
puskesmas, kemudian ada pelayanan kesehatan murah dan mudah, meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya kesehatan gizi, penyediaan sarana air bersih, program sanitasi, ada program pemukiman perumahan dan bangunan sehat, kemudian ada program penyehatan akhir. Jadi dari input ini akan berproses. Jadi sebaran tenaga medis nanti diharapkan lebih merata, kemudian tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, keterjangkauan terhadap sarana dan fasilitas kesehatan juga semakin baik, kemudian juga ada keterjangkauan air bersih. Nah, selain ini juga ada program penunjang yang bisa dilakukan terkait proses, yaitu penyediaan infrastruktur jalan. Jadi selain penyediaan tenaga medis dan sarana lainnya, infrastruktur, contohnya infrastruktur jalan yang baik juga akan menjadi program penunjang dalam indikator proses. Kemudian ada juga penyediaan penerangan. Nah, dari indikator input ini akan dihasilkan indikator output persentase penduduk yang menikmati berobat jalan diharapkan meningkat, persalinan ditolong tenaga medis juga meningkat, persentase balita diimunisasi lengkap juga meningkat, persentase balita yang diberi ASI meningkat, kemudian persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih juga meningkat, kemudian persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri atau bersama itu juga akan meningkat. Nah, ini nanti outcome-nya adalah menurunnya angka kematian bayi. Dengan menurunnya angka kematian bayi, maka nanti indikator IPM, umur harapan hidupnya itu bisa meningkat. Kalau tadi dari dimensi kesehatan, kemudian dari dimensi pendidikan, ini indikator input proses yang bisa diupayakan oleh pemerintah. Ini pemerataan penyebaran jumlah guru, kemudian menyediakan sarana pendukung, infrastruktur jalan, penerangan, dan lain-lain. Ini program yang terkait dengan prosesnya. Kemudian ada program input, penyediaan guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga nanti untuk penduduk usia 7 tahun ke atas itu dapat memperoleh pendidikan. Jadi rasio murid terhadap guru kelas dan sekolahnya juga semakin membaik sehingga angka penyerapan SD, SLTP, SLTA semakin baik yang menyebabkan nanti peningkatan dari angka partisipasi sekolah. Jadi nanti diharapkan angka putus sekolahnya juga akan menurun dan pada akhirnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang menjadi indikator IPM ini akan semakin meningkat. Berikutnya untuk pembangunan dimensi ekonomi, standar hidup layak. Nah, ini beberapa program input yang bisa diupayakan. Antara lain ini kredit usaha, kemudian bantuan sosial, pendidikan vokasi, kemudian regulasi kemudahan berusaha, kemudian program penciptaan lapangan kerja. Jadi tadi akan menghasilkan lapangan pekerjaan untuk menjaga stabilitas ekonomi, kemudian ada program pendukung. Jadi kalau program pendukung mungkin ini lebih banyak terkait dengan infrastruktur, jalan, komunikasi, dan penerangan, kemudian ada kebijakan pengupahan seperti UMR, dan kemudian ada pengendalian inflasi. Nah, kalau lapangan pekerjaan tersedia, stabilitas ekonomi akan terjaga, penyerapan tenaga kerja penduduk yang bekerja dan berusaha ini juga meningkat, sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun, tingkat upah tenaga kerjanya meningkat, PDRB per kapitanya meningkat. Nah, ini outcome-nya adalah terkait dengan indikator IPM, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga bisa semakin meningkat. Nah, demikian materi penjelasan terkait dengan indeks pembangunan manusia. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta tadi bisa menyimak dengan baik, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Rara.
Baik, terima kasih Putri Bunda. Materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus kepada narasumber. Tadi telah kita simak bersama bagaimana penghitungan IPM dan perannya pada kebijakan publik yang berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka untuk termin pertama pada 3 penanya. Kami persilahkan raise hand melalui Zoom meeting. Silakan menyebutkan nama dan juga asal instansi. Silakan Bapak Ibu. Baik, penanya pertama dari ITERA ya, Fatir Fadila. Kemudian penanya kedua dari Lampung Tengah, Bapak Tri. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk satu orang penanya pada termin pertama. Baik, kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada Fatir dari ITERA untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Barat. Saya memperkenalkan diri Bu. Saya Fatir Fadilan dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya Bu, tadi disampaikan bahwa adanya kategori skala pembangunan manusia dari sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sedang sebelumnya juga disebutkan bahwa adanya perkembangan pengukuran perkembangan manusia, pembangunan manusia di BPS. Untuk di masa depan, apakah sekiranya bakal ada perubahan dari skala dari kategori pembangunan manusia dan kalau ada apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Mas Fadil. Selanjutnya untuk penanya kedua, kami persilakan kepada Bapak Tri. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Clara. Ini acaranya luar biasa ya. Jadi kita semua ya di seluruh BPS Provinsi Lampung bisa lebih memahami terkait salah satu indikator strategis kita yaitu IPM ya atau Human Development Index. Dan ini memang IPM ini setiap ada rakor ya dan sebagainya di kabupaten terutama ataupun di provinsi juga merupakan isu atau bahasan yang sering apa namanya muncul ya atau dilakukan. Nah, terkait dengan IPM tadi jelaskan Mbak Tika panjang lebar detail sekali. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi sebenarnya begitu dulu saya masuk Lampung ya melihat angka IPM Lampung ini awalnya biasa, lama-lama kok sedikit agak ini ya eh, perlu perhatian dalam arti ya tadi disampaikan Mbak Tika juga dibandingkan di Sumatera pun kita masuk masuk yang eh, besarannya di papan bawah ya dalam arti eh, apa namanya ya kalau kita lihat secara kasat mata ya Lampung juga tidak terlalu ketinggalan amat dengan misalnya Bengkulu ya. Nah, dicermati lagi eh, salah satu kontribusi penyebabnya adalah di rata-rata lama sekolah. Saya tidak membandingkan hanya di Sumatera ya, tapi juga di se-Indonesia lah. Kadang-kadang saya juga sedih ya kok. Lampung ini rata-rata lama sekolahnya masih di sekitar angka 8 tahun atau kelas 2 SMP ya. Namun di wilayah timur sana ya,
itu justru di angka ada yang 9, 10 gitu ya. Nah, kalau kita cermati kembali, di Lampung juga sekolah sudah banyak ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan wilayah timur itu, mungkin secara kasat mata masih lebih lebih banyak di Lampung lah sarana prasarana pendidikan ya, dari SD, SMP lah di situ. Namun eh, rata-rata lama sekolah kita masih termasuk yang masih rendah di situ. Nah, kembali ke kegiatan dalam penyusunan IPM adalah Sosenas ya. Mungkin harus menjadi perhatian betul ini terkait pertanyaan pendidikan, ya, tingkat pendidikan. Saya khawatir kalau teman-teman tugas di lapangan ini nanya sambil apa namanya ya, nggak jeli, nggak digali lagi. Misalnya pendidikannya apa, apa dulu sekolah di mana Mbah atau Bu Pak itu ya. Itu kan yang IPM kan yang 25 tahun ke atas ya untuk ngitung SD misalnya atau SMP tamat. Nah, pertanyaan tamat juga penting itu. Pertama berarti kan sudah ada jasa ya di DU. Kemudian misalnya SMP sampai kelas berapa itu juga harus jeli. Dalam arti pertanyaan itu harus benar-benar jadi perhatian kita di situ. Dan juga apa namanya hasil setelah pengolahan raw data dicek kembali. Kita cek kembali ya, kita cek kembali terkait pendidikan yang usia 25 tahun ke atas. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya misalnya kan, rata-ratanya ya. Nah ini yang kiranya perlu ya langkah-langkah yang bersifat di internal kita, internal BPS ya. Kenapa rata-rata lemah sekolah kita itu masih rendah? Termasuk kami pun kemarin waktu ada apa perlombaan pembangunan daerah PPD ya, yang Lampung Tengah masuk 10 besar. Itu kan datang tim penilai dari Bappenas ya, dari Bappenas yang anggotanya dari Profesor ITB, IPB, UI ya, yang langsung datang ke sini atau PDC. Ya, di antaranya menanyakan terkait perkembangan pembangunan manusia di Lampung Tengah. Ya, PM Lampung Tengah juga termasuk secara ini ya masuk 3 besar ya dengan metode baru. Kalau metode lama yang keempat kalau nggak salah itu. Cuma sekali lagi bahwa kita juga masih rendah di rata-rata lama sekolah ya di Lampung Tengah ya. Namun karena ini perlombaan, jadi kami menjabatnya pun ya memang dari sisi rata-rata lama sekolah kita ya rata-rata lah. Namun di harapan lama sekolah kita termasuk yang tinggi ya, 12 tahun sekian lah untuk harapan lama sekolah. Nah, barangkali kondisi demikian ya. Sekali lagi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas data kita ya, Sonas kita. Saya khawatir kalau data kita itu masih underestimate ya untuk Lampung ini karena secara beberapa indikator Lampung juga masih tertinggal dengan provinsi wilayah lainnya. Ya, kalau sekali lagi padahal kalau secara kasat mata kita juga termasuk lumayan, pintu gerbang Sumatera Lampung ini pertumbuhan ekonominya juga lumayan ya. Dulu sebelum ada atau sampai sekarang juga semua lewat Lampung ya. Kemudian banyaknya apa namanya perusahaan-perusahaan besar ya di Lampung yang tentu saja bisa memberikan CSR untuk kemajuan masyarakat Lampung dalam membangun utama manusianya, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Nah, kemudian yang kedua, ini kan IPM merupakan dekomposit ya dari kesehatan, dari pendidikan, dari apa, daya beli ya. Memang kalau pas rapat ya di kabupaten itu seru ya. Kadang-kadang kenapa kok saya diundang ya terkait IPM ya, misalnya dari Dinas Perhubungan, apa nggak salah undang, apa kita aja dengan IPM. Sebenarnya kalau di IPM ini semuanya terlibat ya, semua OPD Satker terlibat. Ya misalnya tadi Dinas Perhubungan, ya, kadang nanya berkaitan dengan IPM apa, ya bisa kita jawab. Nah seperti apa Dinas Pendidikan sudah bangun sekolah, katakan.
seperti mungkin di Lampung Barat atau Lampung Tengah yang agak terpencil. Nah, memang sekolah dibangun untuk meningkatkan tadi eh, rata-rata lama sekolah, tapi jangka panjang ya, karena memang umurnya minimal 25 tahun dan sepanjang untuk hitung IPM. Cuman kalau memang sekolah tanpa diikuti oleh apa namanya, misalnya angkutan atau transportasi yang mudah ke sekolah itu, jangan-jangan sekolah itu juga sepi, walaupun dibangun di area mungkin masyarakat atau penduduk yang cukup ramai ya. Tapi kalau memang eh, yang usia misalnya SD atau SMP itu jauh-jauh dari sekolah rumahnya ya, untuk menuju sekolah juga juga susah dan perlu misalnya harus ngojek dengan biaya mahal. Akhirnya dulu saya di Lampung Barat juga akhirnya nggak ngeliatin sekolah juga karena biaya untuk ke sekolahnya cukup tinggi. Dan menarik sekali Mang IPM ini. Semua OPD ya harus terlibat. Ya, tadi juga dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Tika ya, apa-apa yang perlu mendapat inten, misalnya dari angka harapan hidup, ya, gimana supaya bayi atau yang ibu mau melahirkan itu bisa lahir dengan selamat ya, itu kuncinya. Nah, dan teman-teman juga kalau ada kejadian anak apa tuh ibu melahirkan anak meninggal ya ataupun ibunya itu dicatat. Itu sebagai bahan kita nanti kalau jelasin terkait mungkin IPM kita belum begitu tinggi ya dari sisi komponen apa namanya kesehatan di situ. Nah, kalau ada hal-hal menarik, ada responden Susnas yang ekstrim, bisa kita catat sebagai bahan menjelaskan ke mereka. Termasuk di Bandar Lampung pun yang butuh sekolah juga, saya ketemu beberapa orang itu yang sering jualan kerupuk ke rumah itu, sekolah sampai kelas 3 SD dan 5 SD di situ. Ya masih adalah di Bandar Lampung yang butuh sekolah. Ya, artinya kita harus juga teliti, mencatat kejadian-kejadian atau fenomena informasi seperti itu untuk mendukung angka IPM. Ini mungkin hanya urut tepuk aja ya Mbak Dika ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri. Berarti tadi memang tidak ada pertanyaan ya Pak ya, hanya ulasan saja dan kondisi yang ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk termin pertama ini, saya lihat dari kolom chat di sini ada pertanyaan dari Itera Randa. Apakah untuk Itera Randa yang bisa langsung menyampaikan pertanyaan via Zoom meeting? Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan dari Itera Randa adalah bagaimana proses pengumpulan data dilakukan untuk indeks birokrasi modern IBM di Lampung? Dan apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengumpulkan data yang akurat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membacakan kembali pertanyaan dari Itera Fadil. Di sini ada untuk kategori skala tinggi, sedang, dan rendah, dan juga ada perkembangan pengukuran. Jadi untuk kedepannya, apakah akan ada perubahan skala dan pengukuran? Jika ada, apa penyebabnya dan bagaimana perubahan tersebut? Kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Tri, tadi hanya ulasan saja dengan kondisi yang terjadi IPM yang ada di Provinsi Lampung. Dan juga pertanyaan ketiga dari Itera Randa. Selanjutnya kami silakan kepada narasumber Ibu Tribuana untuk menanggapi. Silakan Ibu Tribuana. Baik, terima kasih Mbak Rara. Terima kasih untuk para penanya. Yang pertama tadi dari Itera, Fatir Fadila, apakah kategori tinggi, sedang, dan rendah sangat tinggi nanti pengkategoriannya bisa berubah dan apakah nanti juga di masa depan ada perubahan terkait dengan metode penghitungan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita dalam penghitungan IPM ini mengadopsi dari metode yang diterapkan oleh UNDP dengan pengkategorian dan indikator-indikator yang sama dengan yang dilakukan oleh UNDP. Hanya saja tadi untuk dimensi standar hidup layak, memang kalau di UNDP itu menggunakan
hmm, GDP per kapita, tetapi kalau untuk kita sendiri menggunakan indikator dari rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Apakah nantinya akan ada penyesuaian di masa depan? Untuk saat ini belum terlihat akan ada penyesuaian terkait dengan metode, tapi mungkin saja dengan perkembangan nantinya sama seperti tadi kita lihat ya, bahwa penghitungan IPM pun itu sebenarnya berkembang dari tahun 1996 dengan metode lama yang indikatornya adalah AMH awalnya, dengan menggunakan rata-rata aritmatik, kemudian berkembang menjadi AMH-nya tidak digunakan lagi, tetapi menjadi rata-rata lama sekolah dan harapan nama sekolah untuk yang mewakili dari pendidikan, kemudian untuk indeksnya sendiri dirata-ratakan dengan rata-rata geometrik. Itu mungkin saja, tetapi memang sampai saat ini masih menggunakan standar penghitungan yang diadopsi dari UNDP. Kalau untuk di masa depan bagaimana, mungkin saja akan ada perubahan, tetapi sampai saat ini yang kita gunakan adalah standar UNDP. Kemudian yang menanggapi tanggapannya Pak Tri, terima kasih Pak Tri, benar bahwa untuk meningkatkan nilai IPM ini tidak hanya menjadi kewajiban dari dimensi kesehatan hanya dinas kesehatan, kemudian pendidikan juga hanya dari dinas pendidikan, dan untuk standar hidup yang layak juga tidak hanya terkait dengan dinas instansi yang terkait dengan ekonomi saja, tetapi oleh seluruh lapisan termasuk seluruh masyarakat termasuk kita ya. Kemudian dari BPS sendiri juga perlu semakin meningkatkan kualitas dari pengumpulan data Susenas yang untuk meningkatkan kualitas data Susenas yang memang menjadi sumber data untuk penghitungan IPM, dan saya rasa untuk Susenas sendiri kita sudah punya mitigasi resiko dan juga punya quality gate yang insya Allah kedepannya itu akan semakin meningkatkan kualitas dari pendataan Susenas kita. Demikian. Mohon izin Ibu Tribuana untuk pertanyaan dari Randa Itera itu ada perbaikan karena mungkin pertanyaan sebelumnya tidak relevan dengan topik pembahasan kita. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana untuk indeks pembangunan manusia IPM di Lampung dan saja hadapi mengumpulkan data yang akurat. Oh, baik, Mbak Rara. Jadi tadi bukan tadi, tapi ini terkait dengan IPM, sudah diralat pertanyaannya. Jadi untuk IPM sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa untuk umur harapan hidup itu sumber datanya adalah dari sensus penduduk. Jadi sensus penduduk yang dilakukan oleh 10 tahun sekali oleh BPS. Kemudian untuk harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita itu dikumpulkan dihitung berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional. Nah, survei sosial ekonomi nasional ini unit sampelnya, jadi itu adalah rumah tangga. Jadi rumah tangga sampel yang dipilih dengan metode pemilihan sampel tertentu. Apa saja tantangannya? Tantangannya bisa dari respondennya sendiri, karena kalau Susenas ini kalau Bapak Ibu yang pernah menjadi sampel itu pertanyaannya cukup banyak. Itu. Jadi kami juga melakukan bimbingan kepada petugas ya untuk menghindari kejenuhan responden. Karena kalau respondennya sudah jenuh, nanti
jawaban atas pertanyaannya juga bisa bias. Itu juga menjadi salah satu tantangan di dalam mengumpulkan data yang akan digunakan untuk penghitungan IPM. Jadi pertama respon rate dulu partisipasi dari responden. Kalau untuk sensus penduduk, maka artinya seluruh penduduk itu harus berpartisipasi untuk mengisi ya atau memberikan keterangan kependudukan pada saat dilakukan pendataan. Kemudian juga untuk Susenas ini tantangannya selain kemampuan dari si enumerator atau pengumpul datanya juga dari responden. Selain memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, sehingga si enumerator juga harus bisa menciptakan suasana agar tidak memberatkan bagi si responden. Nah, itu yang tantangan terbesarnya. Saya kira itu ya kalau terkait dengan pengumpulan data. Jadi kalau untuk IPM ini memang sumber datanya itu digali langsung dari rumah tangga. Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang memang unit pencacahannya adalah rumah tangga. Saya kira itu. Baik, jawab. Bu Ana. Mungkin saya konfirmasi kembali kepada penanya pertama, Ipera Fadil, apakah masih hadir? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya Randa Andriana, apakah masih hadir? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya akan kami buka termin kedua untuk 3 penanya. Di sini telah hadir 2 penanya. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Unila Intan Anissa untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tadi kan Ibu Tribuana sudah menyampaikan semua hal tentang IPM ya. Langsung saja yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita bisa memastikan bahwa adanya peningkatan IPM itu nggak hanya terjadi pada kelompok atau kalangan masyarakat tertentu saja gitu, dan bagaimana kita memastikan hal tersebut? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya untuk penanya kedua, kami persilakan untuk Unila Yopa Melina menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Di sini saya akan bertanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Di sini saya akan bertanya terutama tentang RLS. Di situ RLS itu dihitung dari penduduk berusia 25 tahun ke atas. Nah, alasannya tuh apa karena dulu Lampung adalah tujuan transmigran atau alasan lainnya? Dan bagaimana cara meningkatkan RLS sementara yang membuat rendah RLS ini adalah penduduk yang sudah menua? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami tunggu apakah masih ada lagi 1 orang penanya pada termin kedua ini. Baik, sepertinya belum ada. Saya akan membacakan kembali pertanyaannya. Yang pertama dari Unila Intan Anissa. Di sini pertanyaannya adalah apakah kita bisa memastikan peningkatan IPM itu tidak hanya terjadi pada kelompok tertentu. Kemudian bagaimana memastikan hal tersebut. Kemudian untuk penanya dari Unila Yopa, di sini bertanya untuk NLS adalah usia penghitungan untuk berumur 25 tahun ke atas. Di sini pertanyaannya
Apakah hal tersebut didasarkan karena Lampung merupakan tujuan transmigran? Kemudian bagaimana cara meningkatkan RLS tersebut? Karena RLS itu dihitung untuk penduduk usia 25 tahun. Baik, kami persilakan kepada narasumber Ibu Tribuana untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mbak Rara dan terima kasih untuk para pesertanya. Yang pertama tadi Mbak Intan Anissa, bagaimana memastikan bahwa peningkatan IPM itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, ya gitu ya. Jadi IPM ini kan mengukur secara utuh, jadi peningkatan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Jadi tidak bisa dibedakan di kelompok mana terkait dengan IPM. Tetapi pada saat IPM itu naik, seharusnya semua itu adalah semua adalah hasil capaian dari seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi pada saat misalnya rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah itu meningkat, kemudian juga untuk pendapatan per kapita yang disesuaikan itu meningkat, artinya secara keseluruhan di wilayah tersebut memang terjadi peningkatan capaian untuk dari sisi pendidikan maupun dari sisi standar hidup layak yang dinikmati atau dicapai oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini memberikan gambaran secara umum capaian pembangunan yang ada di setiap wilayah. Dan untuk capaian pembangunan Provinsi Lampung sendiri itu juga seharusnya menjadi capaian dari seluruh kabupaten kota. Jadi pada saat IPM dari seluruh kabupaten kota itu semuanya sudah mencapai kondisi atau level yang lebih baik, maka nanti secara umum untuk Provinsi Lampung juga akan mencapai nilai IPM atau capaian pembangunan manusia yang baik. Jadi gambarannya ini adalah gambaran secara umum capaian pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah itu, ini pertanyaan kedua dari Mbak Nova, Mbak Yopa. Baik, rata-rata lama sekolah itu dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Nah, ini tidak hanya untuk Provinsi Lampung, Pak, tapi metode untuk penghitungan rata-rata lama sekolah yang dihitung dari penduduk 25 tahun ke atas ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UND. Jadi semua provinsi dan kabupaten itu menggunakan standar yang sama bahwa untuk rata-rata lama sekolah itu dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada usia 25 tahun itu proses pendidikan telah berakhir. Kalau misalnya capaian kita di Lampung untuk rata-rata lama sekolah itu masih belum baik, artinya memang pada usia 25 tahun ke atas itu tingkat pendidikannya masih kurang kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera. Apakah ada pengaruhnya dengan karena dulu di Lampung ini adalah daerah transmigrasi yang mungkin pada saat itu yang datang tingkat pendidikannya kurang. Jadi kalau terkait hal tersebut mungkin tidak bisa disimpulkan begitu saja apakah memang yang rendah itu berasal dari penduduk yang datang karena transmigrasi atau tidak, tapi memang untuk 25 tahun ke atas capaian rata-rata lama sekolahnya belum baik, dan bagaimana untuk memperbaiki atau meningkatkan nilai rata-rata atau angka rata-rata lama sekolah. Jadi upaya yang bisa dilakukan bisa dengan melakukan program pendidikan lanjutan, termasuk ini yang kejar paket A, B, C,
Ya tadi seperti sudah dijelaskan di dalam slide, salah satunya adalah untuk yang relatif lebih cepat adalah dengan tadi ya kejar paket tadi, kemudian juga meningkatkan akses sarana pendidikan terutama pada daerah terpencil, kemudian juga mengembangkan keterampilan yang relevan. Tapi di lain sisi juga harapan nama sekolah juga harus dijaga, jangan sampai ada putus sekolah. Karena nanti harapan nama sekolah ini di masa yang akan datang juga ini yang akan menjadi objek dari penghitungan rata-rata lama sekolah. Jadi untuk jangka panjang, rata-rata lama sekolah ini kalau bisa kita tingkatkan, maka nanti juga akan harapan nama sekolah, pada saat kita bisa meningkatkan harapan nama sekolah, pada jangka panjang ini juga akan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jadi fokusnya tidak hanya di meningkatkan pendidikan di usia 25 plus, tetapi mempertahankan dan meningkatkan harapan lama sekolah untuk usia 7 plus, agar nanti di jangka panjang jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia 25 plus itu juga lebih panjang. Jadi itu saja dari saya untuk dua penanya. Baik, terima kasih Ibu Tribuana. Selanjutnya saya konfirmasi kembali kepada Unila Intan, dan bagaimana Mbak Intan? Sudah menjawab, terima kasih Ibu Tribuana. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya konfirmasi kembali kepada Unila Yopa. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan di sini dari Lampung Barat, Bapak Nasrullah Asyad. Kami persilakan Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Clara yang cantik ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu narasumber ya. Mungkin saya lebih ke mengomentari lah gitu ya terkait dengan IPM ini, sama dengan Pak Tri Kuncoro tadi dari Lampung Tengah ya. Memang kami di kabupaten ini selalu selalu membahas ya secara kontinu ya, terkait dengan IPM ya, salah satu indikator komposit yang memang kita rilis gitu. Nah, karena kita memang semua sadar gitu, Bu Tribuana Kartika ya, Bu narasumber, karena memang IPM ini menjadi ukuran capaian pembangunan yang kita pikir komprehensif ya, karena nggak hanya mengukur capaian ekonomi semata gitu ya, kita tahu seperti itu dengan variabel-variabel dengan indikator-indikator tunggalnya itu, tapi juga bisa mencakup atau memberikan esensi dasar kebahagiaan manusia, tentang hidup sehat misalnya ya, tentang umur panjang, tentang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan seterusnya gitu. Nah, kita senang karena IPM ini memang betul-betul bisa menggambarkan bagaimana implikasi dari intervensi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi jangan menduga kalau angka harapan hidup kita itu meningkat karena kesuksesan program JKN misalnya ya, yang mampu meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan angka kematian gitu ya, seperti itu. Kemudian jangan mengecilkan arti bahwa kenapa HLS kita itu meningkat, itu semua karena kita sukses mengeksekusi misalnya program wajib belajar gitu, kemudian program BOS, program PKH gitu kan,
Seperti itu. Pun dengan rata-rata lama sekolah kita ya, angkanya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, termasuk apa tuh namanya Bu Tribuana, P3 kita kan, purchasing power parity kita itu meningkat ya, itu tentu karena kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi kita yang baik, walaupun kita tahu belum banyak bergerak kan di angka 5% ya secara nasional gitu. Nah, tapi yang mungkin menjadi catatan ya Bu Tribuana ya, Ibu narasumber kita itu, bahwa di balik semua apa namanya semua angka-angka yang meningkat itu tentu menjadi catatan buat pemerintah gitu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah gitu, bahwa sebetulnya banyak tantangan di sana gitu. Jadi artinya kita nggak bisa gembira, senang gitu dengan peningkatan angka-angka itu, tetapi ada banyak tantangan yang harus kita jawab gitu. Misalnya angka yang tadi dipaparkan itu menurut saya sangat timpang gitu ya, menggambarkan ketimpangan antar daerah. Bagaimana mungkin misalnya Kepri tadi udah mencapai 79, sementara Lampung hanya 72-an gitu. Itu kan sebuah ketimpangan, itu kan sebuah PR yang luar biasa kan gitu. Nah, di Lampung saja misalnya ada Bandar Lampung yang saya lupa tadi udah mencapai berapa, tapi ada Mesuji yang masih di 67-an gitu, ya kan? Jadi timpang, sangat timpang, dan ini PR besar. Kita menggenjot IPM, tapi ternyata ketimpangan antar daerah masih sangat tinggi jadinya. Nah, lalu yang berikutnya misalnya apa namanya peningkatan angka harapan hidup. Maaf, izin Pak, suaranya sudah kurang jelas. Ya, halo? Bisa ya. Halo, apakah suara saya masih bisa terdengar, Bu Clara? Masih, cuma agak kecil dibandingkan sebelumnya. Oh iya, karena ya di wilayah Liwa namanya ya. Terkadang. Baik, siapa? Oke, saya percepat ya. Nah, untuk angka harapan hidup lah misalnya kan, itu kan tantangannya kan dengan makin panjangnya usia harapan hidup seseorang gitu ya, sehingga kita bisa sampai pada usia yang lebih tua gitu, 74 tahun misalnya. Nah, itu kan tentu menuntut kebijakan perlindungan sosial kan, perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kan gitu. Ya kan, jadi tantangannya kan itu ya. Jadi tidak hanya kita bangga dengan kita bisa meningkatkan angka 74 itu, tapi di belakang itu ada sebuah PR besar untuk bagaimana kita meningkatkan kebijaksanaan perlindungan sosial kita kan terhadap kelompok masyarakat yang tua misalnya. Jadi jangan sampai mereka menikmati usia yang lebih panjang tapi ada dalam keadaan miskin misalnya kan, seperti itu. Nah, yang lain misalnya ini tadi yang banyak ditanyakan oleh teman-teman adik-adik mahasiswa itu terkait dengan angka lama sekolah ya, angka harapan HLS ya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah gitu, HLS dan RLS. Itu tentu tantangannya bukan hanya kita mendorong bagaimana angka itu meningkat kan tiap tahun, tapi bagaimana kita bisa menjamin bahwa peningkatan angka HLS dan RLS itu juga diimbangi dengan kualitas kan gitu ya. Jadi kualitas pendidikan kita seperti apa tuh? Jangan cuma kita mendapatkan pendidikan yang lebih lama misalnya, tapi kualitasnya jalan di tempat misalnya gitu. Jadi itu Bu Tika beberapa insight ya, beberapa catatan dari saya, dan menurut saya tantangan lainnya ya, bahwa IPM ini untuk bisa terus membuat angkanya lebih tinggi dan tentu memberikan gambaran yang sesungguhnya di
di lapangan itu menurut saya butuh upaya-upaya yang konsisten ya, kemudian sinergisitas antar antar komponen yang ada di dalam masyarakat gitu ya, kolaborasi satu sama lain gitu. Nah, padahal menurut saya itu menjadi elemen-elemen yang langka kan ya, hal-hal yang enak aja untuk kita ucapkan tapi untuk kita laksanakan tuh hal-hal yang sulit itu. Nah, barangkali itu beberapa catatan Bu narasumber, mungkin mudah-mudahan setuju ya dengan yang menjadi catatan saya ini. Saya pikir itu aja, Bu Clara. Makasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrul atas pandangan yang telah diberikan. Baik, kami persilakan kepada narasumber Ibu Tribuana. Baik, terima kasih Pak Nasrul atas komentarnya. Ya, benar Pak, saya sangat setuju bahwa tadi dari capaian IPM tadi adalah implikasi dari program-program pemerintah yang sudah dilakukan atau dieksekusi, namun di balik itu semua banyak hal atau upaya yang harus kita siapkan atau lakukan. Dan ini sebenarnya membuktikan Pak bahwa indikator yang kita hasilkan itu sebagai alat untuk mengukur capaian, alat evaluasi, dan juga alat untuk menjadi pedoman dalam perencanaan. Tadi mungkin sudah diungkapkan oleh Pak Nasrul ya, bahwa tadi dengan angka harapan hidup yang makin panjang, nanti lansianya juga semakin panjang, juga harus makin banyak, nanti kita juga harus memikirkan bagaimana dengan kesejahteraan lansianya. Jadi betul Pak, bukan hanya kita mendorong terkait dengan sekolahnya harus sampai level tertentu, tetapi juga dari kualitas pendidikannya itu juga harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan dengan capaian kualitas dari pendidikannya. Jadi dengan pendidikan yang baik, nanti juga kualitas hidupnya juga menjadi semakin baik. Karena memang inilah tujuan dari penghitungan IPM tadi, yaitu sebagai indikator dari capaian pembangunan manusia. Jadi tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga kualitas hidupnya meningkat. Kemudian juga terkait tadi dengan disparitas antar kabupaten, kota, bahkan antar provinsi terkait dengan level dari capaian dari masing-masing dari komponen pembentuk IPM. Jadi memang itu menjadi PR kita untuk bisa mengejar ketertinggalan, tapi tadi kita sudah lihat juga di paparannya bahwa secara kecepatan dalam pencapaian IPM kita itu kan sudah lebih tinggi kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Jadi ini yang bisa mungkin kita lakukan ya Pak ya, nanti terkait implikasi dari capaian-capaian yang sudah kita raih di dalam pembangunan manusia, mungkin juga nanti perlu adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan mudah dalam aksesibilitasnya, kemudian juga nanti diperlukan program gizi seimbang melalui edukasi pola makan sehat. Ini sudah mulai juga, ini tidak hanya untuk balita, tapi lansia ya Pak, yang sudah dilakukan ya. Kemudian ada mendorong aktivitas fisik melalui beragam edukasi pola hidup, kemudian juga menjaga kesehatan mental dan edukasi untuk konsultasi bagi para lansia di puskesmas, kemudian ada komunitas ramah lansia, ada program perlindungan sosial khusus kelompok rentan dalam hal ini lansia. Jadi ini program-program lanjutan yang bisa dilakukan untuk
menyikapi tadi umur yang semakin panjang. Jadi tidak hanya umur yang semakin panjang saja, bukan umurnya aja yang panjang, tetapi umur sehat yang panjang. Jadi kalau umurnya panjang tapi tidak sehat juga tidak baik. Demikian Pak Nasrul, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tribuana. Baik Bapak Nasrul, demikian tanggapan dari Ibu Tribuana. Ya, terima kasih Bu Tribuana, Bu Tribuana. Ya, Pak Nasrul. Jadi kaku ya Pak ya, karena biasanya kan manggilnya Tika aja ya. Sudah 2 termin untuk sesi tanya jawab pada peduli statistik kali ini. Selanjutnya tanya jawab pada acara ini kami tutup. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai IPM dapat dikirimkan via Talita. Tanya online tentang statistik via WhatsApp dapat di 0811281800. Selain itu, untuk Talita juga bisa diakses via website BPS Lampung, di mana terdapat menu chat yang terhubung pada Talita. Baik, terima kasih kepada Ibu Tribuana atas ilmunya yang luar biasa. Hadirin sekalian, marilah kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber. Kami ucapkan juga terima kasih atas antusiasme peserta selama pemaparan dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, ternyata di sini ada kejutan dari panitia, yaitu panitia menyiapkan hadiah untuk 3 orang penanya terbaik yang akan diperoleh. Apa ya, masih dirahasiakan. Di sini untuk penanya terbaik ada 3 orang. Yang pertama adalah Iter Fadil. Kemudian yang kedua Unila Intan Anissa. Dan yang ketiga adalah Unila Jopa Mailing. Nah, baik, untuk 3 orang penanya terbaik di sini kami persilakan untuk mengkonfirmasi kepada Mas Aan bisa menghubungi nomor WA 0812 7415 0677. Jangan nggak menghubungi ya, karena hadiahnya sungguh mengejutkan. Baik. Hari ini kami sangat berbahagia dapat berjumpa secara virtual dengan seluruh peserta dan juga memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat dari kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, kami mohon juga selanjutnya untuk memfollow akun Instagram BPS Provinsi Lampung pada akun BPS Provinsi Lampung. Kami kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pada link s.id/peduli statistik yang akan kami buka sampai dengan pukul 14. Waktu Indonesia bagian barat. Baik, mohon izin pada Bapak atas kami dengan Lubis, Kepala BPS Provinsi Lampung. Apakah hadir? Mohon izin Bapak atas perlindungan Lubis. Nah, baik, karena Bapak juga sedang ada kegiatan dinas di luar. Baik, acara tersebut untuk hari ini kami akan segera tutup. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya